Ya, kita ketemu kembali di KR 53 Jalan Kapten Pertendian nomor 53 Jombang. Malam ini saya KR 53 kedatangan tamu istimewa. Gilang. Dari mana Gilang? Dari Nganjuk. Dari Nganjuk. Malam ini Gilang mau ngajak kicau-kicau tentang toleransi. Kenapa Gilang kok ngajak kicau tentang toleransi? Ya, sambil memperingati Hari Toleransi. Toleransi lo, Gilang dari mana? Dari Gus Durian Nganjuk. Oh, dari Gus Durian Nganjuk. Ini teman Gilang dari Gus Durian Nganjuk. Malam ini mau ngobrol tentang toleransi. Kebetulan pas kemarin ya, tanggal berapa itu Gilang? Tanggal 16 November. 16 November Hari Toleransi. Hari Toleransi. Tolah-toleh. Tolah-toleh harus banyak introspeksi lah, ya, betul. Harus banyak introspeksi pada orang lain, jangan saling menyalahkan. Ya, betul. Gilang, ya. Kok sangat minat sekali sih dengan toleransi? Apa yang membuat kita toleransi itu terlalu sering mengamalkan hingga lupa itu toleransi apa. Oh, begitu. Begitu itu intro dari Gilang untuk membahas toleransi pada malam hari ini. Hari apa sih Mam ini? Hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 18 November 2021. Tadi Gilang sudah mengawali bicara untuk toleransi, memberikan arti toleransi. Sejauh mana sih pemahamanmu tentang toleransi itu? Kalau di anak muda begini toleransi. Iya. Aku suka kopi, kamu suka teh. Oh, begitu. Itu nggak perlu dipermasalahkan. Yang penting perlu dipermasalahkan. kita nongkrong bareng. Tapi kadang-kadang ada anak muda yang sesat loh. Ya gimana itu? Ya mau berangkat ngopi, datang di kedai sufi belinya teh. Ya itu kan sudah penyesatan. Sudah penyesatan ini. Mau kemana? Mau ke kedai sufi ngapain? Ngopi. Tapi beli teh di sini. Itu pakai bahasa yang mengakar. Begitu ya, Gilang. Sudah menjadi tren itu. Kenapa sih Gilang toleransi itu kok harus diperingati? Kalau melihat PBB kan baru tahun berapa tadi itu? Tahun 1995 ya. Iya. Itu ya buat mengingatkan kita kalau toleransi itu masih ada. Masih ada minimal begitu. gitu, iya. Tapi kita kan sudah jauh, sangat jauh sekali. Iya, sebenarnya itu. Cuma kita itu kalah langkah sebenarnya. Kalah langkah begitu dari cara kita mempromosikan toleransi ke dunia internasional. Jadi harus ada perkumpulan tingkat internasional untuk menggaungkan toleransi itu sendiri. Kita dulu punya Majapahit. Ya betul. Betul. Gali dari kejayaan Majapahit. Ya betul. Siapa tuh? Empu Tantular. Iya. 1851 berapa itu? 1451. Pokoknya kejayaan Majapahit lah. Ya betul. Ketika itu Empu Tantular ya. Iya. Panjangannya tapi saya tidak bisa mengutip ini. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika ada. Ya, Tanhana Dharma Mangrua. Iya, betul. Itu bahasa Bali katanya, tapi bahasa Sangskerta tepatnya. Iya. Nah, itu kan sudah ada. Iya. Tapi cuma mereka itu lebih ke pengamalan, bukan menggaungkan ini toleransi. Tidak diistilahkan, cuma dilakukan saja. Diistilahkan. Iya. Terus cara melakukan prakteknya. Ya, lakukan berarti praktek berarti. Iya, praktek. Gimana itu praktek? Yang penting kita itu tidak menyakiti, tidak mengganggu kanan kiri kita, sudah itu toleransi. Oh, begitu ya. Iya. Toleransi di situ ada agama lain. Iya, betul. Ada agama lain. Biarlah dia ketika beribadah. Iya, betul. Tidak diganggu. Terus itu terjadi ya di lingkungan gimana masyarakatnya di sana. Yang satu ibadah satu ibadah ya biarin lah, kita jalan sendiri toleransi begitu ya. Itu salah satunya caranya itu. Mereka merayakan Natal, mereka merayakan Idul Fitri, silahkan. Meskipun kita berbeda agama, setidaknya mereka menyumbang hari libur pada kita. Itulah toleransi. Iya, kita nggak perlu benci pada siapapun. Tapi masyarakat kita itu bisa loh dengan otomatis, dengan sendirinya. Iya. Tidak menerima edukasi apapun itu dia sudah bisa toleransi. Biasanya
toleransi itu menjadi intoleransi itu ketika ada pihak ketiga itu. Iya, itu ada pihak yang berkepentingan. Iya, itu bagaimana itu? Kadang dia menggaungkan toleransi padahal dia sendiri yang intoleran. Intoleran. Iya, itu toleransi dari kacamata mereka, bukan kacamata umum. Kacamata umum begitu ya yang terjadi seperti itu ya. Iya. Tapi ya gimana ya Galang ya? Sejauh ini kan sudah memang ada toleransi itu, ada ya seperti saya katakan tadi kan, banyak orang yang menjadi intoleran karena ada pihak yang ketiga yang Galang maksud itu tadi punya kepentingan, kepentingan politik, kepentingan itu, kepentingan apa kira-kira? Ya kepentingan ya paling banyak ya politik itu. Politik itu paling banyak ya. Yang jelas orang-orang berkepentingan politik yang mengobok-obok toleransi yang ada. Kadang dia itu pakai tolak ukur tersendiri, toleransi menurut mereka, bukan menurut umum. Bagaimana menurut mereka toleransinya? Toleransi menurut mereka ya itu yang tidak apapun pendapat mereka kita turuti, itu sudah dianggap toleransi. Toleransi, padahal tidak juga ya. Ya nggak selalu begitu. Toleransi yang Gilang maksud bagaimana? Yang itu toleransi yang kita maksud, yang saya maksud toleransi yang tidak diambil-ambil kata toleransi malah. Oh, itu toleransi sebenarnya. Berarti sudah menjadi budaya kita sudah dulu ya. Sudah mengakar dulu. Ada yang berkepentingan, ada pihak ketiga, ada orang yang ya memanfaatkan karena dia berduit barangkali itu loh. Karena dia berduit terus mereka ingin toleransi. Terus menggaungkan diri, aku loh paling toleran. Jadi aku bisa seenaknya di black itu. Terus Gilang aktif di Gus Durian yang selalu mengobarkan toleransi. Itu sejak mulai kapan? Ya baru 1 tahun ini saya. Baru 1 tahun ya bergiat di Gus Durian. Apa yang diperoleh? Ya itu solidaritas. Sangat terasa ya. Sangat terasa itu. Ternyata berkelompok dengan berbeda-beda itu bisa menambah keilmuan yang berbeda pula ya. Bisa menambah wawasan berbeda pula ya. Kalau gaduh-gaduh semakin terasa bumbunya. Begitu. Begitulah Gilang. Teman yang ada di sana tentu jangan lupakanlah, ternyata saya tidak tahu sama sekali. Ternyata ada juga hari toleransi setiap tanggal 16 November. Itu setiap tahunnya dilakukan toleransi, diperingati hari toleransi. Ternyata jujur saja saya tidak tahu. Soalnya dari kecil saya itu sudah hidup bertoleransi. Saya juga begitu, baru tahu saya. Dengan sendirinya sudah bertoleransi. Tidak perlu kasih branding aku paling toleran. Tidak perlu membranding diri aku orang toleran. Tidak perlu membranding diri. Tapi toleransi itu tidak harus kan dilakukan orang yang minoritas atau mayoritas, tidak perlu ya. Semuanya ya, semuanya. Tapi kadang-kadang image yang tercipta kan mereka yang merasa didiskriminasi karena mayoritas melakukan hegemonik, penekanan. Yang terjadi seperti itu. Itu bagaimana itu melihat itu? Ya, itu masih toleransi yang sifatnya mendasar itu. Sangat mudah dilihat sekali. Yang toleransi paling tinggi itu yang gimana ya? Ya satu golongan. Misalnya saya sama-sama kan beda pendapat. Itu gimana toleransinya itu? Orang lain nggak akan melihat aku lo paling toleran, nggak melihat. Oh, begitu. Ya, itu pun yang paling susah itu. Kita beda pendapat dan saling menghargai itu. Saling menghargai. Ini nggak harus beda kelompok. Sama satu kelompok sendiri itu juga harus menerapkan toleransi. Begitu ya. Meskipun dalam satu kelompok berbeda-beda tetap harus saling toleransi. Ya itu toleransi tertinggi malah. Toleransi tertinggi gitu. Gimana sih Galang? Toleransi tertinggi. Kadang-kadang kita itu memang harus berhati-hati ya dalam beberapa banyak hal dalam pelaksanaan toleransi. Kadang-kadang kita salah ucap saja itu banyak yang mengatakan bahwasanya itu sudah tidak toleransi, maka itu ada ajaran toleransi di lingkungan masyarakat. Nah, Galang sendiri
cara melakukan untuk toleransi di masyarakat itu bagaimana, Galang? Ya kita itu harus punya rambu-rambu batas-batas toleransi itu. Termasuk kegiatan sosial yang kerja bakti kayak apa? Itu kerja bakti itu. Tidak peduli di kampung itu, di lingkungan itu berbeda agama, berbeda suku. Iya, meskipun kita sering beda pendapat lah. Gak melulu beda agama. Iya, gimana? Ada mereka yang membutuhkan, kita yang bantu. Itu juga toleransi. Itu juga toleransi. Kalau di agama kan bahasa agamanya tasamuh gitu. Tasamuh. Toleransi tasamuh itu ya. Itu apakah itu berlaku untuk satu agama saja, tasamuh itu? Ya, cuma itu istilah saja. Bahasa Arab saja ya. Mungkin di agama lain punya istilah sendiri lah. Ya, di Indonesianya toleransi itu tadi ya. Mungkin dalam bahasa lainnya ada tolerance, ada. Betul. Kalau di Jawa teposliro gitu. Teposliro, tapi lebih tepatnya di Indonesia itu kerukunan itu mungkin. Iya, kerukunan sudah. Kerukunan itu. Termasuk pendidikan toleransi di lingkungan masyarakat itu ada yang memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah, termasuk itu tadi ya. Saling tolong menolong antar warga, termasuk itu ketika hari raya begitu ya. Itu masih toleransi yang bersifat simbolis. Yang tidak simbolis bagaimana? Tetangga punya pendapat A, kita punya pendapat B. Ya, gimana? Gimana kita bisa menerima pendapat A itu, sedangkan kita harus menahan diri. Itu toleransi yang tanpa simbolis itu. Oh, begitu. Itu masih gitu juga ya. Saya pikir toleransi sudahlah, tidak ngurus itu orang itu. Bukan. Sudahlah, saya tidak mau tahu dengan urusan orang. Soalnya toleransi dengan masa bodoh itu beda. Beda ya. Toleransi dengan sakar PDW itu juga beda sekali. Tapi kadang-kadang toleransi juga dimaknai liberal. Nah, itu tergantung sudut pandang yang berkepentingan. Tergantung sudut pandang. Bagaimana itu kok? Tergantung sudut pandang. Nah, gimana? Liberal itu yang ngecapkan orang lain. Jadi mereka itu pakai tolak ukur dirinya sendiri, dari kacamata mereka, tidak pakai kacamata orang lain. Apakah liberal itu selamanya buruk? Tidak juga ya. Juga karena liberalisme itu kan merupakan ideologi. Kalau bicara ideologi tentu ada tatanannya kan. Seperti itulah kira-kira ya. Seperti itu. Selain toleransi di lingkungan masyarakat juga ada toleransi keluarga. Meskipun keluarganya itu berbeda pendapat, harus dikasih tempat itu. Terus Gilang sendiri cara mengaplikasikan toleransi di keluarga bagaimana itu, Gilang? Misalnya Bapak punya rencana A, saya punya rencana B, kita diskusikan dulu. Jangan langsung ditolak mentah-mentah. Ya barangkali kita mencari titik temunya dulu. Oh, gitu ya. Membantu pekerjaan orang tua termasuk mau disuruh itu toleransi. Toleransi itu. Katanya itu ya, membantu kakak atau adik yang sedang membutuhkan bantuan. Itu toleransi juga. Tapi di sisi lain juga lebih penting ketika adik kita, kakak kita butuh bantuan. Kita sedang mempraktekkan toleransi di sana, itu bagaimana itu, Gilang? Gimana itu maksudnya? Adik kita butuh bantuan, iya kan. Tapi kita sedang membantu di luar sana juga. Itu bagaimana? Ya itulah pentingnya memahami batas-batas toleransi. Batas toleransi. Harus ada rambu-rambunya itu. Begitulah Gilang. Kalau dalam agama kan sudah jelas ada rambu-rambunya. Toleransi yang dibahas di Quran itu yang antar agama. Bagaimana? Lakum dinukum waliyadin. Oh, itu. Lakum dinukum waliyadin. Agamaku, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bagimu agamaku, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lakum dinukum waliyadin itu surat apa? Al-Kafirun ya. Al-Kafirun. Al-Kafirun. Itu yang paling jelas. Kalau baca surat Al-Kafirun kamu jangan sedang mabuk ya. Keliru semua itu. Itu begitulah. Ya, Gilang. Gilang, apa yang kamu paling kamu rasakan terjadinya tindakan intoleransi? Apa yang kamu rasakan? Nah, itu intoleran itu dari sudut apa ya? Bukan soal simbolis sebenarnya. Misalnya kita ini penduduk pribumi istilahnya. Terus
ganggu sama investor misalnya, itu kan sudah intoleran itu. Oh, gitu. Pribumi sudah tidak dikasih ruang gerak. Itu asli iya. Digeser sama pendatang itu, dikasih menguasai daerahnya lah, itu sudah termasuk intoleran. Tapi orang yang datang ke desa itu juga penduduk situ, menjadi penduduk situ, kan menjadi penduduk pribumi juga kan. Iya, tapi setidaknya mereka itu masih mengasih memberi ruang kepada mereka, bukan malah menggeser. Begitu. Yang orang-orang yang penduduk asli situ malas-malas. Nah, itu yang terjadi. Yang menjadi persoalan itu yang menjadi persoalan kadang-kadang. Iya. Di mana-mana itu. Terus dimunculkan penduduk asli tidak mendapat kesempatan. Nah, itu memang terjadi malas-malas terjadi. Ya, penduduk pendatang itu kan rajin-rajin orangnya. Iya. Karena merasa dia orang datang. Ya, sumber daya apapun mereka dikuasai. Iya. Itu yang terjadi. Masa itu langsung kita arahkan ke konsep toleransi? Oh ya, bukan. Harusnya ada mencari titik temu dan antara keduanya, biar nggak ada salah satu pihak yang dirugikan. Begitu ya, loh. Itu jalannya yang dipikirkan. Kadang-kadang seperti itulah. Kita masih rancu. Kita sendiri masih aktif bergiat untuk toleransi, tapi kadang-kadang salah memahami juga. Iya, itu loh yang Tapi begini loh Galang. Toleransi apa tadi yang satunya intoleransi kan selalu berbenturan ya, selalu orang yang tidak pro pada toleransi dikatakan intoleransi, yang tidak pro pada toleransi dikatakan toleransi. Itu kan menjadi dua kelompok sekarang. Ya akhirnya itu toleransi itu dinilai dari sudut kepentingan. Oh, dia itu paling toleransi soalnya apa? Dia teman saya gitu. Dia toleran soalnya apa? Dia nggak sependapat dengan saya gitu. Jadi sifatnya masih relatif itu. Iya. Terus Galang selaku anak muda, apa anak-anak muda kita sekarang itu gimana ya? Untuk apakah terancam juga sikap-sikap toleransinya di negeri kita ini? Galang melihat selalu aktivis Gus Durian. Anak muda masih belum merasakan ancaman itu. Anak muda masih? Iya, masih gimana istilahnya? Ya dinina-bubukkan oleh media mainstream. Dia nggak tahu di belakang itu semua. Tapi surveinya, ada sebuah lembaga besar USAID itu justru anak-anak muda yang terancam untuk bersikap tidak toleran, bersikap intoleran. Banyak sekali anak-anak muda malah yang terikut untuk pihak intoleran itu yang mudah kena. Ya, itu korban media mainstream itu. Iya. Oh, kamu nanti diming-iming apalah gitu. Kan ada juga itu anak-anak muda kan terancam juga. Ya, betul. Kalau Galang selaku aktivis toleransi tapi tidak melihat itu terancam juga. Ya sebenarnya bisa jadi Gus Durian menjadi kelompok intoleran loh. Balikannya ini gimana ini? Ayo. Ya media apa ya? Mereka itu memang pergaulannya yang kurang, terus didukung oleh media mainstream yang mudah diakses, akhirnya dia terpengaruh tren. Ikut sana lah, soalnya lagi ngetren. Terus apa yang diperbuat sekarang selaku Anda aktivis toleransi? Kalau kita masih bisa belum berbuat sejauh itu. Berbuat sejauh itu ya. Belum bisa. Kita masih fokus pada lingkaran kita, sefrekuensi dulu lah kita. Begitu. Kalau kita terlalu lama lo Galang, nanti kalau dibiarkan ini sudah bahaya ini sudah anak-anak muda banyak yang bersikap eksklusif. Ya anak muda yang sudah mulai berbangga dengan mendapat pesan-pesan radikal. Ya anak-anak muda sudah mulai belajar banyak di YouTube. Pilihannya hantam sana, hantam sini. Pilihannya kan itu surveinya ini USAID ini. Jadi dari 270 juta penduduk Indonesia sangat rentan terhadap sikap-sikap seperti itu. Benar itu memang. Soalnya anak muda gini loh. Dia itu terkesannya istilahnya introvert, jarang keluar. Buka-buka medsos lah. Kok nemu yang begituan kiranya. Wah, ini menarik, saya ikuti. Tidak hanya introvert saja, anak-anak muda juga di kalangan sini, di kalangan kita. Setiap hari itu kita sering ngobrol untuk masalah itu, Galang. Memang itu pengaruh lingkaran pergaulan juga itu. Nah di Sufi aman dong. Di kedai Sufi. Ini kan pengikut madhabnya Cak Imam. Losdol.
Lost doll kalau di sini. Oke, Galang, nanti kita lanjut kembali. Kita salam-salam ke teman-teman kita. Siapa saja ini Galang, teman-teman kita? Ada Pak Sajid Ahmad Sutekno. Iya, sekarang ada di Kalbar dia. Kalbar sedang menjalankan risalah kenabian. Pak Sajid Ahmad Sutekno, salam sehat dan bahagia selalu. Pak Sajid Ahmad Sutekno ini adalah dai Ahmadiyah ya. Mubalek. Iya. Mubalek ya sebutannya. Mubalek Ahmadiyah yang sekarang lagi di mana sih? Di Sintang. Di Sintang untuk menjelaskan bagaimana sih misi Ahmadiyah ini. Betul. Ahmadiyah tidak seperti yang diberitakan itu. Tidak seperti yang diberitakan, tidak seperti yang diimajinkan pada publik bahwa Ahmadiyah mengancam. Iya, betul. Ahmadiyah sangat berbahaya, tidak ya. Ini tadi Pak Sajid Ahmad Sutekno ini di sana itu misinya meredakan ya. Meredakan, iya. Gitu. Mengayomi. Ya, teman-teman apa sebutannya? Kalau anggota Gus Durian, teman-teman tahu apa? Iya, teman-teman Gus Durian itu. Teman-teman Gus Durian yang di Nganjuk dan seluruh Indonesia ini dapat salam dari Gilang, bukan Ramadan. Mauludin. Gilang Mauludin ya. Iya. Gilang Mauludin yang pada malam ini sedang kicau-kicau tentang untuk memperingati Hari Toleransi. Ada sedulur Ma'iyah. Di mana ini? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia Raya. Iya. Juga ada teman-teman dari Sedekah For Yatim. Iya. Salam sehat. Ucapkan dong salam sehat. Salam sehat buat saudara-saudaraku. Ucapkan supaya semangat di sana teman-teman kita dari Pak Sajid, dari Gus Durian Nganjuk dan sedulur Ma'iyah Sedekah For Yatim ini dapat salam dari Gilang Mauludin. Iya, tetap semangat meskipun ambiar. Begitu. Ya, Gilang, kita kembali ke itu tadi. Ini banyak anak muda yang terancam itu dengan apalagi sekarang itu semuanya bisa diakses. Meskipun kadang-kadang buku-buku yang bersifat ekstrim, buku-buku yang bersifat radikal lah, bisa dikatakan begitu, itu dibatasi kan penerbitannya atau pergerakannya itu. Tapi di dunia maya sangat mudah sekali, sangat mudah untuk memperoleh. Kita harus menciptakan itu. Anak muda bagaimana? Harus menciptakan penyeimbang gitu. Ya, kayak apa penyeimbang? Ya misalnya kegiatan yang nggak melulu tentang itu. Misalnya kita bikin kegiatan sosial. Kita rangkul semua golongan, kita terjun ke masyarakat ini loh. Itu dari dulu itu kegiatan sosial. Iya. Kegiatan anak muda-muda itu. Iya. Nah, mereka yang mengedepankan ekstremisme kan nggak punya kegiatan sebenarnya. Iya, kurang kegiatan, pergaulannya kurang. Akhirnya mudah menstigma ini itu. Kalau kegiatan sosial itu seperti apa contohnya? Kita turun ke nggak turun ke jalan, kita belusuan lah istilahnya. Kayak apa? Ya kayak mengubah apa? Ya bukan mengubah, kita masih skala kecil lah. Iya. Mengajak apa? Ya ada duafa kita datangi, kita sapa gitu. Ada orang-orang marginal kita sapa. Karena kita tunjukkan kalau kita itu sebenarnya ramah gitu loh. Tidak anti ini, tidak anti itu. Ya. Begitu ya. Iya. Tapi kegiatan sosial selama ini kelompok-kelompok lain, komunitas-komunitas itu banyak juga yang melakukan sekali. Tapi hasilnya gitu-gitu aja gimana? Ya itulah, memang kegiatan semacam itu kurang bisa menguasai media sosial. Sudah kurang ngetren lah. Kerennya di mana coba itu? Begitu ya. Iya, soalnya kegiatan yang mainstream di medsos kan dibarengi dengan branding dagangan itu. Saya beli produk ini biar ngetren katanya. Begitu. Iya. Ya Gilang seperti itu ya kegiatannya ya. Iya. Sangat sederhana sekali ya untuk mengubah supaya orang menjadi toleransi itu ya. Iya. Sebetulnya tidak susah lah untuk menjadikan orang bagaimana supaya kadang-kadang kok dibesar-besarkan begitu ya. Begitu kan Galang yang terjadi? Iya.
Sudahlah kita sebenarnya biasa saja. Biasa gitu. saja. Sudah aman. Enggak usah perlu inilah ngejar apa atau yang kita cari ini. Nah. Wah kita cuma beda jalan, tujuannya juga sama. Tujuannya juga sama. Iya. Tapi mereka kan sangat berbahaya yang intoleran Ya, itu loh yang ekstremis itu. Sudah apa gimana? Sudah mengalami pendangkalan loh. Pendangkalan dalam kayak apa? Misalnya gimana ya? Dia itu memahami perbedaan itu sangat dangkal. Pokoknya yang benar tuh saya pokoknya. Yang lain salah semua. Ayatnya ini. Mereka melihat dari satu sudut pandang. Tapi kenapa yang sering dikatakan kelompok intoleransi juga umat Islam sendiri kan? Itu kan mengutip ayat itu. Iya. Itu kenapa itu? Ini kurang paham. Itu yang. Tapi kalau saya melihat yang disebut toleransi itu tidak, kelompok-kelompok intoleransi yang ada di Indonesia tidak semua orang Islam. Iya, banyak semua. Kelompok lain juga. Kelompok lain sebenarnya banyak. Banyak yang intoleran juga banyak. Gimana kalau di sini tuh yang ya itu ada yang berkepentingan. Oh itu intoleran, nggak tahu dia punya masalah apa dengan mereka. Begitu ya. Iya. Kadang mereka itu kurang mendapat kesempatan sehingga bikin perkumpulan sendiri yang sifatnya seperti itu. Gitu ya. Iya, langsung dilempar batu, kamu intoleran sudah. Gitu ya. Mungkin ada pesan ke teman-teman. Ada pesan ke teman-teman, mari gelorakan toleransi. Ya kita itu pluralis memang. Iya. Mungkin ada pesan kan? Ada yang perlu disampaikan? Ya kita tetap mendung tanpa udan. Kowe belok ngiri, aku belok nganan. Tapi awes beda dalan. Tapi aja ngantek pisan. Oh, gitu. Ya. Oke. Galang. Atas kehadirannya untuk memperingati Hari Toleransi Sedunia pada malam hari ini. Terima kasih atas kedatangannya di Studio KR 53 di Jalan Katen Pertendian nomor 53 Jombang pada malam hari ini. Masih sore atau malam ya ini? Masih sore. Pada sore hari ini semoga tidak terjadi apa-apa di negeri kita ini. Tetap semangat Bhinneka Tunggal Ika, jelas itu konsepnya, jelas itu Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada yang lain. Kalau untuk tatanan negeri Indonesia. Kalau menjadi pedoman, bukan lagi moto. Bukan lagi moto, tapi sudah menjadi darah daging lah. Dan harus dipaksa memang untuk mencintai negeri ini, untuk tetap berbeda dalam konsep berbangsa dan bernegara di Indonesia. Perbedaan adalah rahmat Tuhan. Perbedaan adalah rahmat Tuhan. Perbedaan adalah kenikmatan. Wajah kita kalau nggak kasih perbedaan nggak jadi wajah. Misal satu wajah bibir semua lah, itu sangat menyusahkan tentunya. Terima kasih. Tetap sehat dan semangat teman-teman yang ada di sana. Ini kicau-kicau kami di KR 53 bersama Gilang, aktivis Gus Durian Nganjuk pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.